Amburadul. Amburadul. Kompetisi berhenti, timnas nggak karu-karuan, ini kan sangat repot sekali. Tolong buka hati, karena masyarakat Indonesia ini sudah sangat menginginkan adanya perubahan dalam pengaturan, pengelolaan persepak bolaan di Indonesia. Kalau menurut saya minggir aja. Minggir aja? Iya. Tapi orang-orang seperti itu yang kadang-kadang itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh kedudukan sebagai SK. Yang sisanya itu wani piro. Nah ini. Salam olahraga, Sobat FT News. Jumpa lagi dengan saya Kesit B. Handoyo, pemimpin redaksi Forum Terkini News ID. Pada perbincangan kita kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat terkait dengan Kongres Luar Biasa PSSI yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 16 Februari 2023. Untuk membahas bagaimana Kongres PSSI berjalan, kemudian siapa saja sosok-sosok yang akan maju menjadi ketua, wakil ketua, calon ketua, calon wakil ketua, dan juga calon eksekutif komite. Kita akan membahas bersama salah satu atau salah seorang calon ketua umum yang sosoknya sudah tidak asing lagi di dunia persepak bolaan Indonesia. Dia ini bukan hanya calon ketua umum, tapi juga calon eksekutif komite. Satu lagi nih kelebihannya, voter. Ya, jadi pemilik suara juga. Saya perkenalkan Bapak Haji Gede Widiade. Selamat siang Pak Gede. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Gede? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk menghadapi Kongres Luar Biasa PSSI? Insya Allah. Sudah siap untuk menjadi wakil ketua umum PSSI? Insya Allah. Insya Allah. Sobat FT News, langsung aja ya. Pak Gede, Kongres Luar Biasa PSSI akan berlangsung 16 Februari 2023. Ini sudah kongres yang keberapa Pak Gede yang Pak Gede ikuti? Saya mulai dari Persibaya, Bayangkara, Persija, Persiba. Hampir 4 kali. 4 kali? 4 kali. Berarti sudah hafal betul? Katam. Sudah hatam. Liku-liku kongres di PSSI sudah hatam ya? Nah, ini kan setiap kali mau ada kongres, Pak Gede, kita selalu saja diramaikan dengan ya sudah pasti pencalonan ketua umum, pencalonan wakil ketua umum, dan juga eksekutif komite, ya anggota eksekutif komite. Ini yang selalu rame di luar ini kan, ya ini udah menjadi rahasia umum gitu ya. Ini ada kayak paket, paket ketua, wakil, exco. Itu benar nggak sih Pak paket-paket kayak begitu dari pengalaman Pak Gede? Kalau sebelumnya memang jadi settingan paket itu pasti ada, karena dari awal mereka sudah, tim ini sudah mempersiapkan siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa exco-nya, termasuk siapa nanti calon sekjennya, termasuk siapa nanti yang lola operatornya. Jadi menurut saya itu hal yang wajar, karena dalam satu kabinet nggak mungkin seseorang bisa mengendalikan sebuah organisasi tanpa dukungan orang-orang yang ada dalam satu pemikiran. Tapi juga ada bagusnya juga ada tidak bagusnya juga sih. Karena apa? Karena sekarang ini kan one club one vote. One club one vote. Lalu Asprof juga one vote. Lalu yang asosiasi juga. Jadi mungkin bisa dipaketkan ya. Tapi kalau orang ini pinter, pandai, dan mempunyai sesuatu yang ada di dalam dirinya, itu bisa aja dia lobby masing-masing. Nanti mungkin dia tidak dalam paket, tapi bisa aja bisa jadi kuda hitam gitu. Oke. Jadi sistem paket itu memang penting dalam sebuah kabinet di PSSI. Kalau menurut saya dalam segi positifnya ya, positifnya penting sekali. Karena artinya bisa diketahui gitu orang-orangnya yang akan bekerja memang harus ini, kalau enggak kita bisa kacau lah kira-kira begitu. Itu betul. Betul itu juga gitu, betul juga bagi saya, karena gini, tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak memilih kabinetnya. Ya, apalagi
Kalau pemimpin nanti itu tidak bisa mencurahkan 100% waktu dan pemikirannya kepada organisasi yang dia pimpin. Makanya sangat diperlukan eksekutor pelaksananya dia dari wakil pemimpin, lalu dari anggotanya, dari sekjennya pasti gitu. Makanya menurut saya tidak salah, wajar-wajar saya. Kalau tiba-tiba paketnya itu, ini kan ada ketua umum 1, wakil ketua umum 2, kemudian 12 anggota eksekutif komite. Oke lah, sudah ada paket. Tapi kalau tiba-tiba ada nyelonong gitu Pak, 2-3 orang di luar paket itu, gimana itu? Jadi makanya gini, paket itu kan istilah saja. Sebenarnya kan ini pemilihan langsung. Iya. Gitu. Jadi satu klub memilih, satu asprop memilih, asosiasi memilih. Paket ini kan hanya istilah saja, gitu loh. Istilah saja. Kalau seorang pemimpin sudah mempunyai kemampuan, mempunyai keyakinan bahwa dia akan dipilih oleh majority, makanya calon pemilihnya kan akan diberitahu. Untuk supaya saya sukses kerja, tolong bantu saya untuk mengegulkan keinginan saya untuk memilih calon-calon kabinet saya. Kalau umpamanya tidak dibuat seperti itu, free, nggak karu-karuan, bisa malah nggak karu-karuan. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Gede masuk dalam paket nggak? Saya orang profesional yang masuk dalam paket. Masuk dalam paket? Ya. Artinya sudah bisa ditebak ya, arahnya kemana? Pasti. Karena saya mempunyai keinginan untuk membesarkan, membenahi federasi, pasti saya membutuhkan perahu yang kuat, yang besar. Kalau saya tidak mempunyai perahu yang kuat, yang besar, tidak mungkin. Kandas ya, takut kandas. Tidak mungkin keinginan untuk membenahi federasi itu tidak akan bisa berjalan sempurna gitu. Idealnya sih kalau orang bilang idealnya, wah ya enggak seperti itu. Tapi menurut saya, segi positifnya lebih banyak. Kalau sendiri ya moderatnya juga lebih banyak gitu. Oke, berarti memang kalau kita melihat keinginan masyarakat sepak bola Indonesia, ini kan setelah muncul nama-nama calon ya Pak ya, ini kan sudah beredar ya. Kalau yang kita lihat atau kita baca, kita simak dari masyarakat sepak bola pada umumnya, itu kan yang mereka inginkan, wah nama ini bagus, ini boleh, ya ini jangan karena sudah pernah memimpin di PSSI tapi dianggap gagal gitu kan. Itu kan keinginan publik gitu ya. Tapi kalau saya simak dari apa yang diutarakan oleh Pak Gede tadi, rasanya nggak mungkin ya seperti itu. Oh, itu ideal yang mungkin terjadi karena gini, masyarakat menilai seseorang itu kan dari track record, dari apa yang dia lakukan gitu. Seorang calon pemimpin pada waktu dia merencanakan kabinetnya pasti juga akan mempertimbangkan kualifikasi dari yang bersangkutan. Jadi keinginan dari masyarakat sama keinginan calon pemimpin ini kalau disuperimpose nggak akan berbeda jauh. Beda apabila calon pemimpin itu mempunyai tujuan khusus, hidden agenda, beda pasti. Dia tidak akan menghiraukan apa keinginan masyarakat dan kemampuan atau ability dari seorang calon anggota. Itu dipergunakan sebagai dasar untuk dipilih menjadi calon kabinetnya. Tapi seorang pemimpin yang bagus pasti akan melihat untuk mengarah atau untuk mempunyai goal setting yang bagus sebuah federasi itu membutuhkan orang seperti ini. Dari kualifikasi requirement seperti ini, seorang calon pemimpin itu berhak menentukan, ini loh nanti calon kabinet saya. Itu yang dijual calon pemimpin gitu. Makanya di dalam pergaulan kami dengan teman-teman ini sangat pasti. Tapi kan pemilihan di federasi kita ini kan bukan hanya itu. Ya, ada 3 hal yang menjadi bahan pertimbangan voter itu. Apa gitu, Pak? 1, orang dipilih karena mempunyai visi yang bagus. Itu hanya 15%. 15%? Oke. Orang punya visi misi bagus teriak-teriak 15%. Oke. Lalu kedekatan dengan voter, antara calon yang dipilih itu harus punya kedekatan. Itu sekitar 25%. Yang sisanya itu wanipiro. Nah ini. Jadi ini sudah tidak bisa diabaikan. Wanipiro itu tadi? Iya, karena apa? Hampir semua, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia untuk nge-vote seseorang, negara mana yang jadi
tuan rumah aja Piala Dunia misalnya. Itu masih menjadi isu yang paling hangat. Artinya ketika terjadi di Kongres PSSI itu memang hal yang wajar-wajar saja menurut Pak Gede begitu? Bukan wajar, itu kebiasaan yang harus dihilangkan. Oke. Dan itu masih terjadi sekarang? Masih. Termasuk untuk Kongres luar biasa kali kemungkinan ini? Masih kayak bau kentut tapi tidak ya, hanya tercium. Iya, tercium tapi nggak tahu siapa sulit untuk membuktikan, tapi masih. Ya. Ini yang harus dikikis secara perlahan-lahan karena gini, saya melihat bahwa program dari, saya boleh sebut nama? Nggak apa-apa, silakan Ya. Pak, bebas. Seperti Pak Nyala. Iya. Pak Nyala itu membuat program apabila terpilih nanti akan mensejahterakan warganya, masyarakat bolanya dengan subsidi. Yang 1 miliar itu? Ya, dengan 1 miliar. Itu malah kalau saya bilang 1 miliar kurang. Kurang 1 miliar? Iya. Jadi berapa? Iya. Bisa lebih tergantung dari kemampuan federasi untuk meng-create dana, lalu melihat kebutuhan dari Asprof tersebut. Oke. Jadi Pak Nyala udah berani sekali. Kenapa? Dengan begitu dia berjanji akan bekerja keras untuk meng-create dana dan memberikan subsidi kepada Asprof dan meng-empowerment Asprof untuk berjalan. Federasi hanya tinggal memberikan program, mengevaluasi, menganalisa, memberikan reward sama panis. Jadi di challenge gitu Iya, masing-masing. harus. Sekarang kan enggak. Semuanya ditarik ke pusat, Asprof gigit jari. Jadi artinya provinsi-provinsi Saya potong dulu. Iya. Jadi dengan begitu, nggak perlu lagi Wanipiro pada saat election. Kalau itu kan begini. Lah sekarang tergantung apakah voter percaya dengan sosok-sosok pemimpin yang calon pemimpin seperti itu. Kalau calon pemimpin yang track record-nya sudah jelas, saya pikir bisa dipertimbangkan. Oke. Sekarang kalau kita lihat ada beberapa calon ketua umum ya Pak ya. Ada Pak Erick Thohir, Pak Lanyala Mataliti, kemudian Arief Wicaksono, kemudian juga Doni ya, Doni Setiabudi yang dari Bandung. Yeah. Dari sosok-sosok ini, tadi Pak Gede sudah menyebut Lanyala Mataliti ya. Yes. Boleh kan kalau saya bilang berarti Pak Gede memang pendukungnya Pak Lanyala Mataliti ya? Yes. Oke. Pak Lanyala Mataliti pernah memimpin PSSI. Yes. Ya. Kemudian sempat di-bench waktu itu ya, Yes. jadi sehingga programnya tidak jalan dan dia tidak sampai akhir. Menurut Pak Gede, kalau nih ya, saya bicara kalau sosok ketua umum PSSI kemudian rangkap jabatan, apakah bisa kemudian konsentrasi di tengah tuntutan yang begitu besar, ekspektasi yang begitu besar dari masyarakat terhadap persepak bola Indonesia, apakah bisa Pak rangkap jabatan? Jadi gini, bedakan antara norma sama ketentuan normatif. Kalau boleh atau tidak, berarti kan lihat statutanya. Ya. Kalau di statuta tidak boleh, berarti ya tidak boleh, gugur Ya, berarti. di Pada statuta tidak ada masalah ya. di KP, KBP udah tidak bisa. Ya. Tapi kalau hanya norma, tergantung dari individunya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat, apabila seorang calon pemimpin mempunyai load yang masih memungkinkan untuk memimpin suatu organisasi, saya pikir sah-sah saja siapapun. Ya, seperti saya aja. Saya pegang satu perusahaan, bantu satu perusahaan is oke, 2 perusahaan is oke, 3 perusahaan oke, 4 perusahaan oke. Tapi kenapa saya harus berhenti di 4 perusahaan kalau saya masih punya kemampuan di perusahaan ke-5, perusahaan ke-6, perusahaan ke-7? Setiap orang kan mempunyai kemampuan tersendiri. Iya, berbeda-beda. Berbeda-beda. Kemampuan dia untuk memberikan kontribusi kepada pekerjaan yang dihadapi. Jadi, menurut saya sah-sah saja. Selama satu, dia mempunyai tanggung jawab resmi yang besar. Kedua, dia mempunyai organ-organ organisasi dan sumber daya manusia yang bagus. Kabinetnya juga ya, harus mendukung. Apabila itu dipenuhin, saya pikir nggak ada masalah. Karena eksekutor murninya kan nanti di operasinya kan di kesekjenan gitu. Exco kan hanya mengeksekusi, membuat putusan-putusan strategik. Untuk pelaksanaannya kan bukan ketua. Iya. Gitu. Oke. Tidak bisa dipungkiri begini Pak, problematika sepak bola Indonesia itu memang masih berkutat pada SDM. Yes. Sosok-sosok yang menurut saya ini masih belum capable untuk memimpin PSSI. Nah, dalam situasi sekarang ini ya, kita kan harus akui bahwa sebenarnya kegagalan
terjadi di persepak bola Indonesia. Dan kalau menurut saya ini karena ada mismanagement di PSSI. Kalau kita bicara mismanagement berarti bicara sosok, kemampuan dari orang tersebut. Nah, Pak Gede, pandangannya seperti apa? Apakah sama dengan apa yang saya... Jadi gini, sebuah kapal akan berlayar sesuai dengan tujuan dan kecepatan yang sama dan sampai tujuan. Nggak sampai delay. Delay nggak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Kalau waktunya masih toleran. Tapi kalau sampai dia tidak mendarat, kan repot. Terbang terus. Iya, human error kan repot lah. Menurut saya itu bisa kelihatan sekali, gitu. Sebuah organisasi di kapal besar itu dapat dinilai layak untuk menahkodai, menjalankan sebuah kapal besar untuk mencapai tujuan yang sangat besar ditunggu oleh masyarakat 260 sampai 270 juta. Harapannya ini besar. Ini tidak boleh main-main untuk memilih kabinet. Seorang pemimpin tadi, dia mempunyai jabatan rangkap. Selama dia struktur organisasi bagus, lalu orang yang dipilih itu bagus dan capable, saya pikir no problem. Tapi kalau sumber daya manusianya ini tidak bagus, biarpun seorang pemimpin itu stay, juga akan sulit. Gitu. Jadi, mulai dari bawah sampai ke atas itu harus mempunyai kabinet yang diisi oleh orang-orang yang capable dalam bidangnya. Gitu. Oke. Gini Pak, kita melihat di kepemimpinan sebelumnya ya, ada di masa Pak Edi Rahmayadi, kemudian terakhir Pak Iwan Bule ya, sudah menjadi rahasia umum juga ketika dipimpin oleh Pak Edi Rahmayadi, ternyata waktu itu juga ada agenda lain dari Pak Edi Rahmayadi, sehingga menurut saya konsentrasi mengurus PSSI-nya jadi terpecah-pecah karena ada ambisi untuk mengejar gubernur waktu itu, jabatan gubernur Sumatera Utara. Kemudian Pak Iwan Bule, walaupun belum tapi kita juga tidak menutup mata bahwa dia juga ingin menjadi jabar satu gitu ya. Ini informasi sudah banyak beredar. Pak Gede sendiri melihat sosok-sosok yang ada saat ini untuk calon ketua umum, termasuk Pak Lanyala Mataliti lah ya, saya sebutkan begitu. Apakah tidak ada hidden agenda lagi? Karena kan 2024 ini tahun politik. Jadi gini. Makanya kalau seseorang maju dalam sebuah konstelasi pemilihan sebuah jabatan, kalau dia punya hidden agenda, apalagi jabatan yang diperebutkan tersebut hanya sebagai batu loncatan, ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat bola Indonesia. Sangat menyakitkan. Jadi menurut saya voter itu memang yang tadi ada 3 macam voter. Tapi untuk kali ini tolong buka hati. Karena masyarakat Indonesia ini sudah sangat menginginkan adanya perubahan dalam pengaturan, pengelolaan persepak bolaan di Indonesia. Bukan hanya timnas. Timnas itu hanya sebuah ending. Dari kalau nilai 1 sampai 100, ini 100-nya. Ini yang tadi, penyiapan struktur, pembinaan usia muda, kompetisi amatir maupun profesional, endingnya ke situ. Ini belum dilakukan secara bagus oleh tata kelolanya. Tata kelola kita masih amburadul lah. Masih amburadul, dan ini yang harus diperbaiki yang paling utama ya. Kalau menurut saya bukan hanya diperbaiki, dibangun dari yang paling fundamental. Oke. Berarti fondasi nggak di ada. PSSI sekarang memang masih nggak ada ya. PSSI aja kantor nggak punya, training center nggak punya. Kalah dong sama PSSI. Training center nggak punya, kantor tidak punya. Lalu kompetisi yang bersifat wajib untuk dilakukan mulai usia muda sampai itu enggak punya. Kalau itu fix apapun itu harus dilakukan, gitu. Kalau itu dilakukan, endingnya timnas pasti akan kelihatan bagus atau tidaknya timnas kan terdiri dari tadi kompetisi tidak jalan, ini jalan. Itu saya pikir bukan mudah, tapi sangat mudah untuk diidentifikasi lalu dicarikan way out-nya. Jadi seorang pemimpin yang bagus, sebelum dia masuk, identifikasi problem yang ada, baru dicarikan way out-nya. Punya tim, exco namanya. Itu thinker semua, pemikir semua. Bukan eksekutor. Dia bertugas untuk membantu seorang pemimpin mengidentifikasi problem, memberikan saran untuk mencarikan solusi dalam rangka untuk mengatur, mengelola persepak bolaan Indonesia yang lebih bagus. Oke. Exco, Pak. Saya tertarik. Anggota-anggota Exco yang saat ini mendaftar dari calon-calon yang ada, pasti Pak Gede rata-rata kenal semua lah ya. Menurut Pak Gede, dari Exco-Exco yang ada ini apakah
orang-orang yang ikut dalam pencalonan itu memang betul-betul capable, atau ada orang-orang yang sebenarnya hanya untuk meramaikan aja, tapi sebenarnya dia tidak capable? Bukan, kalau menurut saya sih tujuan jadi esko itu ada banyak. Ada orang yang memang sekedar ingin maju aja sebagai esko, sebagai calon esko, terpilih atau tidak itu urusan kedua. Yang kedua, betul-betul orang yang pengen jadi esko untuk mengaktualisasi diri dalam rangka untuk membantu perbaikan persepak bolaan Indonesia. Yang ketiga tadi, orang yang memang mempunyai tujuan atau hidden agenda di dalam federasi. Nah, jadi kalau orang-orang yang punya hidden agenda sebaiknya, kalau menurut saya minggir aja. Iya. Tapi orang-orang seperti itu yang kadang-kadang itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh kedudukan sebagai esko dengan memanfaatkan apapun sepak bola, apapun yang ada hubungannya dengan sepak bola. Oke. Makin menarik perbincangan saya dengan Pak Gede Widiade. Ini kongres memang selalu ditunggu-tunggu ya, kongres PSSI itu suasananya sudah hampir sama kayak sidang MPR, DPR, Presiden, karena banyak orang bilang bahwa kalau kita mau melihat miniaturnya Indonesia, lihatlah PSSI, kira-kira begitu. Pak Gede, ini pertanyaan terakhir saya nih sebelum kita menutup perbincangan ini. Harapan dari Pak Gede sendiri sebagai salah seorang yang menurut pandangan saya ini begitu concern dengan urusan sepak bola. Ya, saya pernah mengenal Pak Gede cukup lama ya, pernah memegang klub, bahkan sampai sekarang juga terbukti dengan masih menjadi voters. Bahkan sekarang juga Pak Gede mengaplikasikan sebuah gagasan, misalnya dengan adanya lapangan sepak bola yang saat ini juga kita lihat di depan sana di Pancoran Soccer Field ya. Ini hasil karya Pak Gede yang menurut saya sangat luar biasa, dan ini adalah bukti kecintaan dari Pak Gede, bukan hanya di kepala tapi juga diwujudkan dalam bentuk seperti ini. Pak Gede, harapannya Pak Gede untuk sepak bola Indonesia ke depan di tengah masih sulitnya prestasi dan pembenahan di dunia sepak bola Indonesia. Ada dua hal ya, pra KLB sama pasca KLB. Kalau hemat saya, apa yang saya inginkan, tolong sebelum KLB, para voter yang mempunyai kewenangan untuk memilih orang yang akan duduk dalam federasi, memikirkan betul keinginan masyarakat. Lalu memikirkan dirinya sendiri, voter. Karena apa? Selama ini voter itu bunuh diri. Karena apa? Mengelola klub di Indonesia itu nggak sampai 10%, 15% yang untung, yang lainnya bakar uang. Jadi kalau lebih banyak bakar banyak bakar uang karena kepentingan politik, kepentingan apa saya tidak tahu ya. Hampir 15% yang masih untung. Jadi kalau mau BEP aja sulit. Jadi kalau umpamanya orang bilang untung, mungkin bisa diskusi dengan saya. Jadi pergunakan hati nurani untuk membahagiakan rakyat Indonesia, bahwa yang dipilih adalah orang yang the right man and the right place, mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas untuk duduk, entah sebagai esko, sebagai wakil ketua umum atau ketua umum. Itu. Yang kedua, setelah adanya KLB, siapapun yang terpilih, tolong nggak usah banyak-banyak. 75% aja curahkan hatimu untuk membesarkan, mengelola sepak bola supaya keinginan masyarakat itu tercapai, terkabulkan. Yang 25% eksekusi agenda Anda. Hidden agenda Anda itu eksekusi. Silakan udah. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik, tapi 75% puaskan masyarakat Indonesia dengan tata kelola persepak bolaan yang bagus. Yang endingnya timnas itu bisa bersuara. Nggak perlu juara, bersuara, bisa masuk semifinal, bisa masuk final. Tahapannya memang ada, mulai dari anak kecil merangkak, jalan, lari, lalu masuk kuburan, ada fasenya. Jadi kita harus percaya proses lah kira-kira begitu. Jadi saya berharap pakai hati, seluruh voter pakai hati, memilih pakai hati, jangan pakai tadi wani piro, pakai hati, lalu setelah memilih dan orang yang dipilih itu mempergunakan 75% hati, kemampuan otaknya untuk membesarkan federasi. 25% silakan mau dipakai untuk mengeksekusi hidden agendanya silakan, tapi 75% oke dulu. Karena sekarang ini hampir 50% aja tata kelola sepak bola Indonesia ini amburadul.
kompetisi berhenti, timnas nggak karu-karuan, ini kan sangat repot sekali. Itu. Oke Pak Gede. Jadi kalau boleh saya ambil benang merah ya Pak ya, terkait dengan akan diselenggarakannya Kongres luar biasa PSSI. Ini saya mengutip apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Gede. Gunakan hati nurani ya dalam memilih. Jadi pilih orang-orang yang capable, orang-orang yang memang ingin mencurahkan sebagian besar waktunya, kalau kata Pak Gede 75% ya. 75% aja dulu untuk mengurus sepak bola Indonesia yang saat ini masih carut marut. Kita harapkan Kongres luar biasa PSSI 16 Februari 2023 akan berjalan lancar dan akan dapat menghasilkan sosok-sosok yang memang bisa memperbaiki dunia persepak bolaan Indonesia di masa mendatang. Kita memang harus percaya pada sebuah proses, jangan percaya kepada Wani Piro. Begitu Pak Gede. Baik, Sobat FT News, terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menyimak channel FT News ini. Terima kasih juga kepada Pak Gede Widiade kembali dengan ruangannya yang begitu luar biasa ini di Pancoran Soccer Field yang wah, Anda juga harus sering-sering main ke sini bagi yang hobi sepak bola. Amin, terima kasih. Silakan berlatih di sini. Lapangannya luar biasa. Saya pernah nyoba. Kasih. Oke, Pak Gede, terima kasih. Sekali lagi, salam olahraga, semoga sukses selalu Pak Gede. Keinginan dari masyarakat sama keinginan calon pemimpin ini kalau disuperimpos nggak akan berbeda jauh. Beda apabila calon pemimpin itu mempunyai tujuan khusus. Ini hampir 50% aja tata kelola sepak bola Indonesia ini amburadul. Kompetisi berhenti, timnas nggak karu-karuan, ini kan sangat repot sekali. Itu.